majelis seperti ini sesuai dengan janji Rasulullah, maka majelis seperti ini adalah majelis yang dicari oleh malaikat. Di tempat ini adalah ladang amal yang luar biasa jikalau kita bisa menjaga hati. Tapi iblis dengan amarahnya minta kepada Allah, qala famvirni ila yaumi yub'ats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan jemput Jumat Berkah di Lapas kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik pentingnya ikhlas dalam beramal. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, di aula yang dimiliki oleh Lapas kelas 2A Sidoarjo ini. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, seluruh pimpinan yang kami hormati, Bapak Kalapas, Bapak Haji Sugeng Hardono, AMD IP MM atau yang mewakili, Bapak-bapak Kasih, Ibu Kasubag, dan termasuk dokter juga yang hadir juga dokter ya, dan keseluruhan yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di saat majelis seperti ini sesuai dengan janji Rasulullah, maka majelis seperti ini adalah majelis yang dicari oleh malaikat. Karena Allah menciptakan malaikat, di antara malaikat itu juga mencari majelis seperti ini. Setelah kita selesai, tentu makanan-makanan dihabiskan kan, makanan ini dari kita untuk kita dan kembali kepada kita semua. Dan ini kemudian setelah kita selesai, maka malaikat pun meninggalkan tempat ini dan menghadap Allah. Saat menghadap Allah, malaikat ditanya, dari mana kau malaikat? Allah menguji, karena ini adalah bentuk testimoni dari malaikat-malaikat Allah. Yang intinya malaikat itu mencari majelis seperti ini. Tentu majelis seperti ini adalah majelis yang berkeinginan kuat hidup ini selamat dunia akhirat. Betul kan? Beres? Bahwa hidup ini berkeinginan kuat bahwa kita semua ingin bahagia dunia, bahagia pula di akhirat. Selamat dunia, selamat pula di akhirat. Dan ini tanda selamat itu adalah satu, hidup bahagia, kaya raya, masuk surga. Itu idaman semua orang, hidup bahagia, kaya raya, dan masuk surga. Tapi surga itu tidak murah. Sekali lagi, surga itu tidak murah. Surga itu butuh perjuangan. Maka hari ini saya akan mengupas sedikit kunci surga. Sekali lagi, sedikit kunci surga dari sekian kunci surga. Majelis seperti ini juga majelis kunci surga. Kenapa? Janji Rasulullah, majelis seperti ini jikalau kita betul-betul tulus tanpa ada keterpaksaan, maka Allah pun akan mengampuni dosa kita. Setelah kita tadi membaca kalimat thayyibah tadi, janji Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, kan kita menghadap Allah tidak membawa beban. Maka ini salah satu kunci surga. Saya akan mengangkat topik tentang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pentingnya ikhlas dalam beramal. Apa itu amal? Segala apa yang kita lakukan. Amal itu bisa berupa uang, bisa berupa non uang. Contoh ini kota ini yang digambari dengan gambar Ka'bah tadi. Mana kotanya tadi? Ini kalau memasukkan, baik memasukkan tunai maupun tunai, ini namanya amal. Tapi amal juga bisa berupa uang, berupa makanan, berupa minuman. Termasuk tadi Pak siapa yang ngambilkan saya kopi tadi. Itu juga bagian dari amal. Nah, bagaimana hubungan ikhlas dalam beramal? Maka tentu landasan hukum ini
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ayat ini menegaskan ayat sebelumnya ini, sekali lagi, ayat sebelumnya itu adalah hubungannya dengan orang yang bersedekah. Tapi sedekah itu diundat-undat begitu. Beramal yang diundat-undat itu. Sehingga yang dikasih amal itu merasa getun. Apa getun? Merasa muskil begitu. Ngerti yang ngono aku gak gelem nampa timbangane diewer-ewer. Yo berat. Inilah yang kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, qaulun ma'rufun, bahwa ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan penuh dengan ampunan, khairun, itu adalah lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, yatsba'uha adza, yang disertai dengan undat-undat. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah zat yang maha kaya lagi maha penyantun. Apa itu penyantun? Kelembutan hati, kerelaan hati yang mau dan mampu meringankan derita orang lain. Maka tentu sekali lagi bahwa di tempat ini adalah ladang amal yang luar biasa jikalau kita bisa menjaga hati. Maka tentu ada dua orang, yang satu ngasih uang emas segunung tapi dengan muka cemberut, yang dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, tapi yang satu tidak punya apa-apa, tapi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak enak hati. Maka tentu pilihannya adalah yang ini, dengan kelembutan hati, kelemah lembutan, cata tutur katanya, tingkah polanya yang tidak membuat sakit hati. Maka ini adalah bagian daripada sedekah. Makanya jika tidak mampu untuk memberikan sesuatu dengan materi, maka senyum pun itu sedekah, asal senyum itu ada temannya. Kalau senyum-senyum tidak ada temannya, wah ini berarti telat. Nah, apa hubungannya bahwa ketika seseorang bisa bisa dengan ucapan yang sangat bagus, yang baik, senyum, itu adalah pancaran hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak dipaksakan. Orang senyum yang ikhlas itu kan enak. Kalau senyum itu berarti posisi mulut ini kanan dan kiri sama. Coba jenengan senyum Bunda. Loh, kanan kiri sama. Jenengan coba senyum. Kanan kiri sama, tidak mungkin kemudian sini 1 cm, sini 10 cm. Itu namanya stroke. Tapi kalau tidak stroke kemudian itu namanya, bahasa Jawanya nyebek. Itu apa nyebek itu? Ngencepi. Itu ngencepi. Ngencepi itu berarti apa? Jadi orang yang kemudian senyum itu berarti tanda ketulusan. Tulus inilah yang disebut dengan ikhlas. Dan ini ayat yang begitu panjang yang saya kasih warna merah ini, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu, di antara mereka yang ikhlas. Ini diawali dengan ayat 39. Qala bima aqwaitani, berkatalah iblis, Robbi, ya Tuhan, bima, sebab sesuatu, aqwaitani, engkau memvonisku aku termasuk orang yang bangkang, orang yang tergelincir, orang yang tersesat, sehingga ketersesatan itu kemudian iblis diusir dari surga, dimasukkan, diancam dengan neraka selama-lamanya. Maka iblis
minta kepada Allah, la uzayyinanna lahum, maka sungguh akan aku jadikan indah bagi anak cucu Adam fil ardi, di muka bumi ini, wala ughwiyannahum, dan sungguh akan aku gelincirkan mereka semuanya ajmain. Tapi iblis menjawab, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu yang mereka itu adalah orang yang ikhlas. Bagaimana ceritanya? Di ayat sebelumnya, mulai ayat 32, iblis ditanya, wahai iblis, kenapa engkau menolak untuk memberi hormat kepada Adam? Kemudian iblis menjawab, qala lam akun li ajdali basyarin, aku tidak mau ngasih hormat kepada manusia yang engkau jadikan dari saripati tanah yang saripati tanah. Jadi aku tidak mau menghormati orang yang lemah. Lemahnya apa? Yang engkau ciptakan dari tanah. Dan di ayat yang lain disebutkan, engkau menciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Engkau ciptakan aku lebih dulu, sementara Adam engkau ciptakan kemudian. Kenapa aku ngasih hormat? Berarti ini ada namanya nilai-nilai kesombongan, keangkuhan yang merasa lebih hebat. Maka inilah yang kemudian menyebabkan kesombongan ini menyebabkan Allah murka. Wa inna 'alaika la'natan, ini qala fakhruj fa innaka rajim, maka keluarlah kau iblis, fakhruj, keluarlah kau, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau adalah terkutuk. Bukan hanya itu, wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, maka sungguh laknat akan aku timpakan kepadamu sampai kiamat. Sungguh laknat akan aku timpakan kamu sampai kiamat. Tapi iblis dengan amarahnya minta kepada Allah, qala fanzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta kepada Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Jadi sejak iblis diciptakan sampai detik ini, sampai kiamat, tidak ada satupun iblis yang mati, seanak turunnya. Makanya dengan berbagai macam cara iblis itu akan menggelincirkan. Mimbain aidihim itu berarti menggoda kita dari depan, wa khalfihim dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari kiri. Jadi iblis itu mengepung kita, seluruh manusia tanpa terkecuali terkepung. Makanya di dalam ini ada kiai, ada bupati, ada ustadz, dan dengan berbagai macam apa yang telah dilakukan sehingga mondok di pondok pesantren ini. Kenapa? Karena memang setan menginginkan begitu. Di dalam kitab Talbisul Iblis, iblis itu akan menggoda dengan berbagai macam cara. Dan salah satu yang digoda oleh iblis adalah kesombongan, keangkuhan, kepengkuhan itu. Nah, inilah yang kemudian dengan iblis yang begitu banyak, iblis minta tangguhkan aku sampai kiamat. Maka Allah menjawab, fa innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang ditangguhkan umurmu. Bukan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah diketahui. Kemudian yang kedua, iblis minta menggoda anak cucu Adam. Ini la uzayyinana lahu fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis meminta bahwa sesuatu yang membuat Allah murka itu terasa indah. Bojone tonggo ayu, tapi bagi orang yang tergoda iblis itu lebih cantik istrinya tetangga daripada istrinya sendiri. Ya memang cantik, Pak. Memang cantik loh. Tahu ya, Pak. Sehingga yang muncul bisa juga suka memandang bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Iya, itu iblis, Pak. Iblis ngalami, Pak. Udah tahu Pertus itu diminum nggak enak, tapi tetap diminum. Demi apa? Untuk menghilangkan beban.
Padahal belum tentu orang yang menenggak minuman keras begitu habis minuman keras bebannya hilang hanya selintas. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat Allah murka itu akan jadi indah. Karena tujuannya adalah wala'udhuyanahum ajma'in. Akan aku gelincirkan mereka seluruhnya. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara hambamu yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas inilah yang kemudian dijadikan Allah qala hadza siratun aliyya mustaqim. Itulah orang-orang yang ikhlas, adalah orang yang menempati jalanku yang lurus. Inna ibadi laisa laka alim sultan illa man tabannal ghawin. Dan hamba-hambaku bukanlah orang-orang yang mengikutimu, karena sesungguhnya orang-orang yang mengikutimu itu adalah termasuk orang yang tergelincir. Dan wa inna jahannama la mu'idum ajmain. Dan sungguh neraka jahanam akan menanti sebagai ancaman buat kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu seluruhnya. Kata ibadah kami minhumul mukhlasin diulang Allah di dalam surah yang lain, surah Shad. Di surah Shad ini illa ibadah kami minhumul mukhlasin. Yang intinya yang sudah saya sampaikan tadi, kesombongan. Karena itulah satu ketika Rasulullah menyampaikan ala innal fil jasati mudghah. Ketahuilah sahabat, innal fil jasati mudghah. Di dalam jasad ini ada sekepal daging mudghah. Di jasad ini ada sekepal daging mudghah. Idza saluhat, jika sekepal daging ini baik, saluha jasadu kullu, maka akan baik jasad ini keseluruhnya. Wa in fasadat, jika sekepal daging ini rusak, fasada jasadu kullu, maka rusak jasad ini keseluruhan. Ala wahyal qalbu, ala wahyal qalbu. Ingat bahwa sekepal itu adalah hati. Hati itu apa? Apakah ini? Ini namanya liver. Ini namanya lambung. Hati itu apa? Ternyata kata kolbun itu ada yang menafsirkan bahwa kolbun itu adalah jantung. Walaupun jantung itu bisa dicangkok, tapi kolbun itu adalah lambang bahwa hati itu orang merasakan senang kan di sini kan? Bunda kalau senang rasanya di mana Bunda? Kalau sedih rasanya di mana? Mesti bilangnya sedih aku. Tidak mungkin sedih aku. Bisa. Kalau di sini nama pusing aku. Tapi kalau sedih di sini, kalau ngomong seneng, seneng aku. Tidak mungkin seneng aku sambil pegangan. Rasanya ada di sini. Suka senang ada di sini. Ini kenapa? Ini adalah jantung, ini adalah pemompa darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada bilik kanan, bilik kiri, ada yang narik darah, ada yang mengedarkan darah, ada di sini. Nah, darah inilah yang kemudian dialiri dengan hawa panas. Hawa panas di sini ada nafsu, maka disebut, dikutip oleh Ibnul Jauziyah di dalam kitab Talbisul Iblis, Asy-Syaitan yajri fi majrid dam, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa syaitan itu mengalir dalam aliran darah, nafsu itu mengalir dalam aliran darah. Makanya makanan itu akan mempengaruhi darah yang keluar di sini. Makanan yang halal ini akan memberikan kelembutan pada aliran darah, tapi makanan yang haram ini akan mempengaruhi aliran darah. Dan itulah yang kemudian akan menghadirkan, akan menjadikan hati ini atau jantung ini akan menjadi baik atau buruk. Hati ini baik berarti seluruh ini baik. Tapi ingat, kadang-kadang kebersihan hati, keikhlasan hati, kesucian hati itu terkadang-kadang terjebak dengan penyakit yang pertama ini.
Apa penyakit yang pertama? Penyakit yang pertama adalah prasangka. Apa itu prasangka? Menafsirkan, mengartikan apa yang dilihat tanpa ada klarifikasi. Bukan hanya klarifikasi, langsung hati gak enak. Memang dalam bahasa politik itu adalah ihtarisun nas bisu'idzon. Maka lihatlah manusia ini dengan prasangka buruk. Ini persis seperti penyidik. Penyidik itu yang dicari adalah jeleknya, bukan yang dicari baiknya. Jaksa itu yang dicari adalah jeleknya, bukan baiknya. Polisi yang menyidik itu yang dicari adalah jeleknya. Bila perlu, ya seperti kasus Vina ini kan ruwet ini. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang jelas, orang menyidik itu adalah dengan prasangka. Orang di dunia politik itu dengan prasangka. Makanya sekarang jadi kawan, besok bisa jadi musuh. Sekarang jadi musuh, besok jadi kawan. Nah, prasangka inilah yang kemudian akan menggelapkan hati. Menggelapkan hati. Karena itulah Allah sendiri di dalam Al-Quran menyampaikan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Jauhilah kalian dari prasangka, karena prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Prasangka itu ada dua kan, berprasangka baik berarti memandang orang dengan kebaikan. Kalau kita memandang orang dengan kebaikan berarti kemanapun kita tidak akan pernah merasa terganggu. Tapi ketika di hati ini sudah berprasangka buruk, engkau gak ingin, selalu was-was. Was-was inilah yang kemudian menjadi celah setan untuk menggoda kita. Makanya tadi kita di dalam awal kan membaca surah Anas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu akan memberikan rasa was-was di dada kita. Selalu was-was. Karena orang prasangka itu selalu curiga. Tidak percaya pada orang. Jadi kalau kemudian ada orang yang suka curiga pada orang lain dan kita dicurigai, tetaplah jikalau kita tetap istiqomah, tidak apa-apa. Bahwa urip iku urup, hidup itu menabur, hidup itu menanam. Yang paling penting satu, kita tidak jeleki orang, kita tidak ngelei orang. Ibu mau dikelek? Tidak mau kan? Kelek itu apa? Jadi tidak perlu ngelei orang. Selama kita tidak ngelei orang, tidak jeleki orang, biarlah. Maka obat orang berprasangka, kalau kita terus kembangkan prasangka, akan jadi penyakit hati. Supaya tidak berprasangka, maka tanamkan bahwa baik buruk itu tetap dari Allah. Penyakit yang kedua apa? Ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri. Sapa aku iku sampemu gak ono aku gak dadi ngono iku. Itu artinya orang membanggakan diri. Orang yang membanggakan diri itu adalah orang yang jiwanya sedang mencari jati diri itu. Jadi orang yang membanggakan diri, ujub, ini termasuk apa tadi? Cermin dari sifat setan tadi. Ujub bangga diri itu adalah cermin dari sifat setan. Jadi siapapun yang membanggakan, suka membanggakan, menyombongkan apapun yang disombongkan, maka sungguh itu adalah cermin percikan dari setan. Jadi akibat dari ujub, makanya di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin fil Muhtasar Ihya Ulumuddin, bahwa ujub membanggakan diri adalah termasuk dari syirik kecil. Kalau kemudian membanggakan dengan kebanggaan sehingga melupakan bahwa yang paling besar itu Allah, maka menjadi syirik kubro. Menyekutukan Allah, menganggap bahwa dia orang yang lebih hebat. Penyakit yang ketiga apa? Riya. Riya itu adalah menampak-nampakkan. Beramal, aku luwih delon, aku paling wakeh, aku mlebon nang kotak,
abang kabeh 10 lembar kon piro? Riya itu berarti memamerkan apa yang dilakukan. Kalau dinampakkan itu namanya riya, kalau diperdengarkan, diceritakan itu namanya sum'ah. Antara riya dan sum'ah itu adalah sama dengan membangga-banggakan amal atau apa perbuatan yang dilakukan. Yang keempat apa? Hasud. Hasud itu adalah, apa itu hasud? Perasaan tidak enak terhadap apa yang ada pada diri orang lain, perasaan tidak enak terhadap nikmat yang Allah terimakan pada orang lain, perasaan iri atas apa yang Allah berikan pada orang lain, dan hasud yang paling berbahaya itu adalah menginginkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain itu hilang. Lek gak entuk siji, gak entuk kabeh. Lek aku gak entuk, ojo sampai entuk wong iku. Makanya ini termasuk bahaya, karena hasud ini akan menghancurkan amal kita seperti api yang menghancurkan kayu. Jadi kayu yang tersulut api hilang jadi abu, maka hasud itu pun akan membakar, menghancurkan amal ibadah kita. Selain hasud apa? Mengumpat. Betapa banyak atas umpatan hingga kemudian menimbulkan kemarahan. Betapa banyak umpatan itu kemudian cacian, makian, hardian itu akan menjadikan orang sakit hati. Makanya mengumpat tanpa disadari, keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, maka secara otomatis orang yang hari-harinya hanya mengumpat ini akan menggelapkan mata hati. Selain itu, yang keenam, dendam. Dendam itu adalah perasaan sakit hati yang kemudian ingin membalas atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang paling akhir adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau mencintai dunia. Terlampau mencintai dunia. Inilah yang kemudian akan menenggelamkan hati kita jika gelap. Kalau hati ini sudah gelap seperti ini, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang menghadirkan ridha Allah dan mana yang mendatangkan murka Allah. Dan ini yang diinginkan setan semua buat kita semua. Dan jika ini terjadi, obatnya hanya satu, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena itulah, mari jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Monggo bareng-bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori, janganlah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kan jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin pun gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kita jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti, pribadi menawan hati, dirimu disegani. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak yang terburuk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai,
jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segala jadi rumit, terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Itulah artinya bahwa ikhlas itu laksana seperti air putih. Air putih ini kalau dikasih kopi, maka dia tidak ingin disebut bahwa aku adalah air kopi. Tapi walaupun kemudian orang mengaku, kopi itu mengaku hanya ini adalah wedang kopi, tidak tersebut air, maka air ini tidak pernah sakit hati. Dikasih susu begitu pula, maka minum apa? Bukan minum air, tapi minum susu. Dikasih teh, tidak kemudian minum apa? Bukan minum air putih, tapi minum teh. Dikasih apapun, dikasih jamu, bukan minum air yang dikasih jamu, tapi minum jamu. Artinya apa? Orang yang ikhlas, walaupun hasil pekerjaannya diakui oleh orang, tapi Allah yang maha memperhitungkan atas apa yang kita lakukan. Inilah yang kemudian ikhlas itu adalah masa bodoh terhadap cibiran orang lain. Ikhlas itu adalah terserah orang mau bilang apa, yang paling penting aku tidak melakukan apa yang ia lakukan. Tapi sekali lagi, ikhlas itu ada sabar. Sabar itu ketika kita dibully dan sebagainya, yang bisa kita lakukan adalah hendakkan pikiran, tidak usah emosi, tapi kemudian lakukan dengan pelan-pelan. Satu ketika Allah akan menunjukkan mana yang benar. Saya masih teringat pertama kali saya jadi pegawai negeri. Kebetulan saya diangkat jadi penyuluh agama. Di kantor itu ada orang yang lebih senior begitu, belum populer, yang dikenal adalah penyuluh kodok. Jadi setiap memanggil saya itu, sini kamu penyuluh kodok gitu. Tahu penyuluh kodok yang cari kodok itu? Satu ketika habis pinjam uang di koperasi, sambil bawa uang ratusan ribu dibuat kipas begini, sambil kipas-kipas begini. Walaupun saya ini ndak S1, ndak S2, tapi uang saya banyak, daripada itu S2 miskin. Kalau ada kata-kata begitu, ndak usah sakit hati, tapi biarkan. Maka sungguh satu ketika Allah akan menunjukkan. Allah akan menunjukkan, ditunjukkan. Betul. Satu ketika ada kesempatan, saya hanya dengan satu kata-kata, dan saat dia membuli itu bilang ini namanya surga. Satu ketika beberapa saat kemudian dia masuk kantor, kemudian dengan sumpeknya lapor, Pak kok sumpek? Bilang sumpek bojoku minggat. Sumpek bojo, lapo minggat? Lah isu-isu ono tamu. Takok sapa iku? Aku jawab pembantu. Moring-moring bojoku. Jenengan moring-moring enggak? Seandainya suami ini panjenengan sama jenengan ada tamu begitu nyugi, terus ditanya siapa ibu? Pembantu. Nesu mboten? Enggak, berarti baik hati. Jagalah hati. Tapi faktanya akhirnya apa? Terus apa kata-kata saya? Ngono wingi ngomong surga, ngono ge neraka. Rumahku adalah nerakaku ngono iku. Langsung marah. Orangnya besar, nama saya kan kecil, langsung tante. Lah napa nanteng-nanteng? Lah wingi ngomong apa, saiki ngomong apa? Iki Gusti Allah memberikan kesempatan buat saya untuk menyadarkan sampeyan. Habis itu baiknya Masya Allah. Panjenengan pun begitu. Ketika ada orang lain berusaha menyakiti kita, biarkan aja.
Satu, ketika Allah akan ngasih kesempatan untuk menyadarkan. Lah, inilah yang kemudian disadari atau tidak, memang target setan adalah menggoda kita, menggelincirkan kita. Saya kira itu, barangkali ada yang ingin diklarifikasi, ditanyakan, saya persilakan, monggo.